Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 golongan B ingin menjelaskan materi tentang boiler pada mata kuliah sistem thermal yang beranggotakan. Nama saya Dery Satriawan, NIM H41170 750. Perkenalkan, nama saya Roma Widiawati, NIM H41170 761. Perkenalkan, nama saya Irma Syita Uminin, NIM H411707877. Saya Rahmat Fikri Hidayatullah, NIM H411708111. Perkenalkan, nama saya Fadal Adibila, NIM H411708112. Perkenalkan, nama saya Yusril Fiansa, NIM H411708119. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Westu, NIM H411700821. Untuk yang pertama, pengertian dari boiler. Boiler merupakan sebuah alat untuk menghasilkan uap yang terdiri atas dua bagian penting, yaitu dapur pemanasan untuk menghasilkan panas yang didapat dari pembakaran bahan bakar, dan boiler proper untuk mengubah air menjadi uap. Boiler mengubah energi kimia menjadi bentuk energi yang lain untuk menghasilkan kerja. Boiler dirancang untuk melakukan atau memindahkan kalor dari suatu sumber pembakaran yang biasanya berupa pembakaran bahan bakar. Muzaki dan Mursadin 2019 menyatakan boiler memiliki dua komponen, yaitu satu furnace, ruang bakar sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi panas. Lalu ada steam drum yang mengubah energi pembakaran energi panas menjadi energi potensial steam atau energi panas. Syarat-syarat boiler yang ideal yaitu yang pertama adalah dapat menghasilkan jumlah uap yang maksimum dengan jumlah bahan bakar yang minimum. Kedua, kapasitas uap dan tekanan kerja harus konstan. Ketiga, perangkat pembakaran mampu membakar unsur-unsur bahan bakar secara sempurna sehingga didapat hasil yang optimal. Keempat, sirkulasi air yang harus baik agar diperoleh suhu yang merata pada seluruh bagian kettle, maka penyerapan kalor oleh air lebih efektif. Kelima, konstruksi kettle sederhana sehingga biaya pembuatan, operasi dan perawatan lebih ekonomis dan hemat tempat. Keenam, alat-alat perlengkapan kettle harus berfungsi dengan baik sehingga kettle dapat beroperasi dengan baik dan aman. Gambar di samping adalah diagram Sankey boiler. Panah tebal menunjukkan jumlah energi yang dikandung dalam aliran masing-masing serta memberikan gambaran berbagai kehilangan yang terjadi pada boiler. Energi yang masuk boiler merupakan energi yang berasal dari bahan bakar. Ada beberapa energi yang hilang selama proses pembakaran. Dengan diagram Sankey dapat diidentifikasikan kehilangan panas karena gas buang, kehilangan panas karena uap dalam gas, kehilangan panas karena kandungan air dalam bahan bakar, kehilangan panas karena kandungan air dalam udara, kehilangan panas karena bahan bakar belum terbakar, kehilangan panas karena radiasi dan konveksi. Neraca panas dapat membantu dalam mengidentifikasikan kehilangan panas yang dapat atau tidak dapat dihindari. Uji efisiensi boiler dengan metode tak langsung heat losses dapat membantu menemukan penyimpangan inefisiensi boiler. Itu boiler atau heater pipa api. Boiler pipa api merupakan pengembangan dari telur api dengan menambahkan pemasangan pipa-pipa api, di mana gas panas hasil pembakaran dari ruang bakar mengalir di dalamnya, sehingga akan memanasi dan menguapkan yang berada di sekeliling pipa air tersebut. Gambarnya bisa dilihat di samping saya, terdapat gambarnya. Setelah itu, fire tube boiler biasanya digunakan untuk kapasitas steam yang relatif kecil dengan tekanan steam yang rendah. Fire tube boiler kompetitif untuk kecepatan steam sampai 12.000 kg jam dengan tekanan sampai 18 kg per cm. Fire tube boiler dapat menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau bahan bakar padat dalam operasinya. Untuk alasan ekonomis, sebagian besar fire tube boiler dikonstruksi sebagai pakai boiler atau dirakit oleh pabrik untuk semua bahan bakar. Setelah itu kita akan membahas keuntungan dari boiler pipa api, yaitu pertama, tidak membutuhkan air atau isian boiler dengan kualitas yang tinggi. Kedua, konstruksi sederhana sehingga perawatannya lebih mudah. Ketiga, endapan lumpur lebih mudah dibersihkan.
Selain keuntungan juga ada kelemahan dari reaktif boiler, yaitu pertama pemanasan awal yang membutuhkan waktu lama, dua tekanan uap yang dihasilkan rendah, dan ketiga kapasitas uap yang dihasilkan juga kecil. Sekian itu saja. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang water tube boiler. Water tube boiler adalah boiler yang biasanya menghasilkan uap dengan tekanan dan kapasitas yang besar. Boiler jenis ini adalah boiler yang peredaran airnya terjadi di dalam pipa-pipa yang dikelilingi oleh nyala api dan gas panas dari luar susunan pipa. Konstruksi pipa-pipa yang dipasang di dalam boiler dapat dibentuk lurus atau straight tube dan juga dapat dibentuk pengokolan atau pipa bengkok atau bend tube, tergantung dari jenis boilernya. Pipa-pipa yang lurus dipasang secara paralel di dalam boiler dihubungkan dengan header. Kemudian header tersebut dihubungkan dengan bejana uap yang dipasang secara horizontal di atas susunan pipa. Berikut gambar boiler pipa air atau water tube boiler. Adapun keuntungan boiler tersebut yaitu yang pertama sanggup bekerja dengan tekanan tinggi. Yang kedua, boiler relatif ringan. Yang ketiga, kapasitas yang besar. 4, dapat dioperasikan dengan cepat. Jadi dalam waktu yang singkat telah dapat memproduksi uap. Adapun kelemahannya bagi berikut. Yang pertama, konstruksi boiler sudah tidak sederhana lagi sehingga perawatan lebih sulit dilakukan. Yang kedua, menuntut air isian harus selalu bersih agar tidak terjadi pembentukan batu ketel. Yang ketiga, perencanaan lebih sulit sehingga harganya mahal. Bagian-bagian boiler seperti gambar di atas adalah sebagai berikut. Flame tube yang memiliki diameter besar yang akan menghasilkan pembakaran secara sempurna. 2. Manifold dan lubang inspeksi untuk mengetahui kondisi boiler secara cepat seperti kondisi air. 3. Wet bed, desain boiler dengan ruangan pembalik air dingin. 4. Sink hole untuk mengamati pembakaran boiler dari sisi belakang tungku. 5. Safety valve untuk menghindari kerusakan akibat pembakaran tidak sempurna. 6. Tempat pembersihan cepat. Yang ketujuh adalah eksploitasi bahan bakar fase 2 dan 3 yang akan mempengaruhi efisiensi pembakaran. Yang kedelapan, lubang kaca untuk mengamati pembakaran dari sisi depan tabung. Yang kesembilan adalah sirkulasi natural air boiler. Kesepuluh, steady capacity dan tekanan untuk ruang air dan uap. Kesebelas, high grade isolation untuk meminimalkan panas yang terbuang atau heat loss. Ke-12 atau yang terakhir, steam dry, permukaan evaporasi. Sekian materi tentang boiler dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.